berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengerikan Arauna, orang Yebus itu. Lalu pergi Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan muka ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambamu ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengerikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Ayat yang ke-22. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Ayat yang ke-24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harga. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu dan membeli tempat pengerikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Ayat yang ke-25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 Samuel pasal yang ke-24, jika kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25, pada dasarnya intinya adalah berbicara tentang hukuman yang dialami oleh Daud dan seluruh bangsa Israel. Dan pada akhirnya hukuman itu atau tulah itu Tuhan menghentikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Tuhan menghukum Daud dan bangsa Israel? Mengapa bangsa Israel mengalami hukuman yang mengerikan daripada Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Artinya dia berkuasa di atas segala-galanya. Dan Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Dan dia mengenal segala sesuatunya. Dan Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Artinya dia yang memegang atau dia yang memiliki kekuasaan tertinggi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Semalam kita sudah belajar firman Tuhan tentang PA yang disampaikan oleh Musa. Allah mengenal saya dan Allah mengenal Bapak, Ibu. Sehingga di dalam konteks 2 Samuel pasal 24 ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25, ada dosa yang ditemukan oleh Tuhan. Ada dosa yang dilihat oleh Tuhan, di mana umat Tuhan, bangsa Israel, mereka tidak mengerti, mereka tidak mengetahui apa itu, tetapi Tuhan mengenal hati Daud, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan mengenal dan melihat hati Daud. Ada dosa tersembunyi di dalam hati Daud. Apa itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yaitu dosa kesombongan. Bapak, Ibu, dan Saudara. Dosa kesombongan itulah yang dilihat oleh Tuhan terhadap Daud, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mengapa, Bapak, Ibu, dan terkasih di dalam nama Yesus Kristus? Memang Daud adalah pemimpin atas segala bangsa yang jumlah besar yang pada saat itu. Dia mengalahkan banyak musuh. Dia menang dalam peperangan. Sehingga ini adalah sebuah peristiwa yang spesial bagi Daud. Menjadi sebuah kebanggaan bagi Daud. Yang kedua adalah Daud meninggikan atau menyombongkan dirinya atas berbagai prestasi, kekuatan yang besar yang dimilikinya. Sehingga dikatakan di situ, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia menyuruh Yoab untuk mendaftarkan, untuk menghitung seluruh laskar-laskar bangsa Israel. Yang sesungguhnya kita harus tahu,
bahwa siapa bangsa Israel sehingga mereka bisa menang di dalam berbagai peperangan. Kekuatan apa yang dimiliki oleh bangsa Israel sehingga mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka dan termasuk Daud. Kekuatan apa, kehebatan apa yang dimiliki oleh Daud mengalahkan si Goliat yang besar itu? Itu mereka bisa mendapatkannya karena campur tangan Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang berperang, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menghalaukan segala musuh mereka sehingga kemenangan itu mereka mendapatkan. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, disinilah titik sebuah persoalan besar, yaitu Daud melupakan Tuhan. Daud sudah mulai memperhitungkan kekuatannya. Daud sudah mulai mengalihkan hatinya kepada dirinya, bukan lagi kepada Tuhan. Daud sudah meninggalkan Tuhan, walaupun umat Tuhan itu tidak mengenalnya, walaupun orang-orang di sekitarnya tidak mengenalnya, tetapi hati Daud, Tuhan sudah tahu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yoab dan teman-temannya menyampaikan jumlah laskar-laskar dari bangsa Israel, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dialami oleh Daud, Bapak Ibu? Apa yang dialami oleh Daud, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkata kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika Daud mengerti perbuatan dia lakukannya itu salah, seperti lagu dangdut berkata, hatiku berdebar-berdebar. Ya Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa hati Daud berdebar, Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan? Karena kesalahan yang sudah dia lakukan di mata Tuhan itu sudah benar-benar tidak baik. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Suatu saat, sebuah peristiwa pada tengah malam jam 12, Bapak Ibu dan Saudara, saya ditelepon oleh keluarga. Tentu di saat malam itu, jam seperti itu, sudah otomatis kita pasti kaget atau hati kita berdebar. Seperti dalam mulai Daud. Karena kenapa? Sudah otomatis berita yang disampaikan tengah malam itu. Sudah otomatis berita yang membuat kesedihan. Sehingga ketika ditelepon itu bahwa ada keluarga kita yang meninggal. Sehingga hatiku berdebar. Hati tidak tenang. Karena kenapa peristiwa itu atau informasi itu sangat menyentuh, sangat merasa kehilangan. Atau saat sekarang ini, kalau kita keluar dimanapun kita berada, pasti hati kita berdebar, Bapak Ibu. Ketika kita pergi mungkin di pasar 16, pasti hati kita berdebar karena di situ mungkin banyak yang maling. Pasti dompet kita jaga, HP kita jaga. Atau dengan situasi saat sekarang ini COVID-19. Dimanapun kita pergi, dalam situasi apapun, pasti hati kita berdebar. Pasti hati kita tidak tenang. Karena kenapa? Ada sebuah peristiwa di mana kita tidak mau menerima. Di mana kita tidak mau menerima peristiwa itu. Suatu saat juga saya berkunjung ke suatu tempat. Ke teman saya sekitar 1 jam. Dan teman saya ini punya teman di situ juga. Nah, teman saya ini dia cerita-cerita sekitar setengah jam dengan saya ngobrol. Tiba-tiba dia pulang. Dibilangnya aku mau cek dulu saya. Kenapa di kantor saya ada teman saya yang sudah kena COVID. Maka saya cek ke rumah sakit. Ketika teman-teman saya ini pulang, dia cerita sama saya. Kami berdua hati kami tidak tenang. Hati kami berdebar, waduh jangan-jangan ini ada COVID, jangan-jangan kita mendapatkan virus yang enggak sehat itu. Sehingga ketika saya pulang ke rumah, saya langsung mandi dan saya langsung minum air jahe. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika hati Daud berdebar, atau ketika hati kita berdebar dalam situasi yang mungkin sedang happy, dan mungkin sedang ketakutan, ingat, itu sebuah peringatan bagi kita. Ingat apa yang engkau sudah lakukan. Ingat apa yang sudah engkau perbuat. Ketika Daud mengingat perbuatannya, dia berkata, aku berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Apa yang dilakukan oleh Daud, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika Daud merasa berdosa, seorang nabi datang kepadanya, yang bernama Nabi Gad. Nabi Gad itu berkata kepadanya, engkau akan mendapatkan hukuman. Dan berkata, hukuman apa itu? Nabi Gad berkata, ada 3 hukuman yang akan kau dapatkan. 1, 3 tahun lamanya kelaparan akan mengalami negerimu. Ayat yang ke-13, Bapak Ibu. Yang kedua, atau maukah engkau melarikan diri dengan 3 bulan lamanya di hadapan lawanmu? Artinya Daud dikejar-kejar oleh musuhnya. Yang ketiga adalah selama 3 hari penyakit sampar akan terjadi di negerimu. Apa yang dipilih oleh Daud, Bapak, Ibu, Saudara? Dia memilih yang ketiga, yaitu penyakit sampar yang akan terjadi. Maka akibat dari penyakit sampar yang dia pilih oleh Daud, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh warga atau orang Israel, mereka meninggal sebanyak 70.000 orang. 70.000 orang. Inilah yang sangat membuat hati Daud sangat sedih. Karena perbuatan Daud, umat Israel menjadi korban. Karena dosa Daud, umat Israel menjadi korban, mereka semua mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, diberkati oleh Tuhan. Karena dosa yang dilakukan oleh Daud. Maka karena Tuhan itu sayang dan melihat hati Daud, maka Tuhan menyuruh nabi yang bernama Gad, menyuruh dia untuk pergi ke Daud. Maka ini yang menjadi teks yang kita bahas pada saat ini. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Apa respon Daud ketika dia melihat semua perbuatan yang dia lakukan itu berakibat fatal di dalam kehidupannya, bahkan bagi umat Israel yang meninggal karena pilihan yang sudah dia tentukan untuk Tuhan lakukan kepadanya. Sesuai dengan tema kita adalah pengorbanan membutuhkan harga. Nabi Gad datang kepada Daud. Daud, supaya penyakit ini berhenti. Supaya penyakit ini tidak lagi didapatkan oleh umat Israel. Di ayat yang ke-18 dikatakan di situ. Pada hari itu, datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikan mezbah bagi Tuhan, tempat pengerikan Araunah orang Yebus itu. Lalu Daud pergi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa respon Daud ketika dia melihat situasi peristiwa yang sangat mengerikan itu? Dia langsung menangkap visi Allah dan menaati firman Tuhan, yaitu membangun mezbah. Bapak, Ibu, dan Saudara, diberkati oleh Tuhan. Membangun mezbah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita tahu bahwa Tuhan begitu konsen terhadap iman, terhadap kerohanian bangsa Israel. Sejak mereka keluar dari tanah perbudakan, Tuhan begitu konsen terhadap pertumbuhan iman atau pengenalan umat Israel terhadap Tuhan. Karena mereka ketika mereka keluar dari tanah pembuangan, sudah pasti iman mereka, pengenalan mereka terhadap Allah sudah tidak benar lagi. Karena mereka di sana menyembah kepada berhala. Maka ketika Daud juga berdosa, maka Tuhan menyuruh dia membuat mezbah. Membuat mezbah terhadap kepada Allah. Apa artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara, diberkati oleh Tuhan? Karena mezbah itu adalah berbicara tentang pekerjaan Allah. Mezbah itu berbicara proyek Allah. Mezbah itu berbicara hubungan yang intim dengan Tuhan. Mezbah itu berbicara pengakuan dosa kita terhadap Tuhan. Dan mezbah itu berbicara juga memulihkan kembali hubungan kita terhadap Tuhan. Respon Daud begitu cepat ketika dia ditegur oleh Nabi Gad. Daud tidak berkata kepada Gad, Gad, aku ini raja. Untuk apa kau menyuruh saya untuk melakukan atau membuat mezbah bagi Tuhan? Gad, aku ini seorang raja. Biarlah bangsa Israel mati. Yang penting saya sehat. Atau Daud berkata kepada Gad, nggak usah urusan saya. Pergilah. Hidup saya sebagai seorang pemimpin. Daud
tidak protes terhadap God. Karena kenapa? Karena dia tahu ini adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini adalah yang dimaksud oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan terhadap Daud. Supaya Daud bertobat dan mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara. Sudah otomatis kalau Daud tidak bertobat, kalau Daud mempertahankan dirinya, kesombongannya, sudah otomatis Daud akan hancur dan dia akan terus jatuh dan jatuh, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sudah otomatis apa yang dilakukan oleh Daud tidak diberkati oleh Tuhan. Maka poin yang pertama ini sangat penting, Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Pengorbanan membutuhkan harga. Daud memahami apa isi hati Tuhan. Daud memahami apa yang Tuhan inginkan karena dia sudah berdosa dan dia langsung menaatinya. Dia tidak menunggu waktu besok Nabi Gad atau tunggu dulu atau dan lain sebagainya. Dia tidak memberikan alasan. Saat itu disampaikan, saat itu juga langsung dia kerjakan. Ini membayar sebuah harga, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Ini harga yang sangat mahal, Bapak, Ibu, dan Saudara. Terkadang kalau kita ditegur, kita menolak, kita memberikan alasan. Terkadang kalau kita diberikan solusi, kita berkata oke, tapi tidak melakukannya. Pagi hari ini, saya mengajarkan kepada kita, lembutkan hatimu. Ketika engkau merasa salah, ketika engkau merasa berdosa, ketika engkau sudah menyakiti hati orang, ketika perbuatanmu tidak menyenangkan hati orang lain, ketika ucapanmu membuat keluargamu hancur, ucapkan kata, Tuhan, aku berdosa. Daud di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-17, dia berkata, aku orang berdosa, aku ini orang bodoh, aku sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, ini pengakuan yang tulus dari hati Daud. Pengakuan yang tidak ada tersembunyi dalam hati Daud, langsung dia terbuka daripada Tuhan. Karena Tuhan melihat hatinya. Jadi dia tidak bisa bersembunyi, dia tidak bisa menipu Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Respon Daud, pertobatan Daud, ia sadar akan kesalahannya. Yang kedua, ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia memohon ampun kepada Tuhan. Ketika Daud membangun mezbah Tuhan. Ketika Daud mendirikan mezbah Tuhan. Di sanalah dipulihkan keadaan Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya berkata, dosa terselesaikan ketika kita datang kepada Tuhan. Ya. Dosa atau kesalahan yang kita lakukan terselesaikan ketika saya dan Bapak, Ibu datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita ada kesalahan kepada siapapun, kamu harus datang kepadanya, atau kamu memberikan kesempatan bagi dia, atau kamu membuka hati untuk menyelesaikan dengan mengampuninya. Bukan kamu datang kepada orang ketiga. Bukan kamu datang kepada orang keempat. Kalau kamu ada kesalahan, kamu datang kepada hamba Tuhanmu. Kalau kamu ada kesalahan sama suamimu, kamu datang kepada suamimu. Bukan kau cerita kepada suami orang. Bukan kau pergi kepada tetangga. Tidak selesai masalah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Harus kamu datang kepada orang yang tepat di mana kau berbuat kesalahan. Jadi dosa apapun yang ada di dalam diri kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Atau dendam-dendam apapun yang kita simpan. Itu tidak membuat kita bertumbuh. Itu menghancurkan kehidupan kita. Solusinya adalah datanglah kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, mampukah kita membayar pengorbanan dengan harga yang kita mau lakukan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita? Jikalau kita tidak bisa, Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan, berarti kita belum memahami isi hati Tuhan. Kita belum melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Berarti kita masih bertahan dengan kondisi kita. Apapun keadaan kita pada saat sekarang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya berharap doakanlah dirimu dan mohon kepada Tuhan. Tuhan, mampukan saya untuk mengerti isi hati. Ketika saya membangun mezbah di tengah-tengah keluarga saya, Tuhan, mampukan saya untuk bisa mengerti
mengerti isi hati Tuhan di tengah-tengah keluarga saya. Ketika saya membangun pelayanan saya saat sekarang ini, Tuhan mampukan saya untuk mengerti isi hatimu di dalam pelayanan ini. Tuhan, ketika saya membangun persekutuan pribadi saya dengan Engkau, Tuhan mampukan saya untuk mengerti isi hati Tuhan lewat persekutuan ini. Tuhan, jauhkan kesombongan. Tuhan, jauhkan keegoisan. Tuhan, jauhkan semua yang saya banggakan. Tuhan, jauhkan. Karena itu tidak bermanfaat bagi saya. Bapak Ibu, sudah pernahkah kita bertanya dan berdoa seperti itu di hadapan Tuhan? Sudah pernahkah kita menyampaikan seperti itu? Apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan? Atau justru kita berkata, ya, daripada yang gak ada waktulah, berdoalah. Daripada yang gak ada waktulah, berdoalah di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu dan Saudara, itu salah. Saat sekarang ini, di saat kita ibadah secara online, kita jangan lalai dengan persekutuan kita. Kita jangan lalai dengan semua persekutuan yang ada di gereja kita. Karena kenapa? Di saat kita lalai, iblis akan mencobai kita. Daud, di saat dia bangga dengan semua kemenangannya, iblis mencobai dia. Sehingga semua tindakannya berakibat fatal terhadap bangsa Israel. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Sedikit perbuatan kita yang hari ini sadar atau tidak sadar, untuk istrimu kah, untuk suamimu kah, untuk anak-anakmu kah, untuk di gerejamu kah engkau melakukan sesuatu, itu akan berakibat fatal. Apakah itu baik atau tidak baik? Pilihannya ada kepada saya dan ada kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan Kristus, memahami isi hati Tuhan. Berarti kita harus dulu berkorban. Berkaca terhadap diri kita. Semua kesalahan kita mengaku kepada Tuhan. Jikalau kita mampu melakukan demikian, kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan membutuhkan harga. Yang kedua adalah membayar harga, Bapak Ibu dan Saudara. Poin yang kedua. Ketika Daud pergi kepada Araunah, dia mau membeli tempat pengerikan itu. Araunah sebenarnya dia berkata, Tuanku Raja, ambillah semuanya itu. Apa yang kau butuhkan, ambillah. Gak usah kau bayar. Semuanya saya serahkan kepadamu. Tapi di ayat ke-24 memang Daud, Bapak Ibu dan Saudara, dia tidak mengambil hal yang gratis untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Dia tidak mengambil sesuatu untuk dia persembahkan kepada Tuhan tanpa dia membayar, Bapak Ibu dan Saudara. Ayat yang ke-24 dikatakan di situ. Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu. Melainkan aku mau membeli daripadamu dengan membayar harga. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Oi, Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Ini sangat menarik. Dan ini sangat menyentuh hati saya juga, Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin selama ini kita melakukan sesuatu karena semua yang kita miliki, mungkin kita berkata ini gratis saya dapatkan sama orang lain. Begitu rela kita memberikannya, bukan? Ketika ada sesuatu yang lebih daripada kita, mungkin kita tidak pakai. Kita memberikan kepada orang lain. Begitu rela kita memberikannya, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi bagaimana kalau itu merugikan diri kita? Sesuatu hal hilang dari diri kita. Apakah kita mau rela memberikannya? Belajar daripada Daud. Dia membayar harga. Dia tidak hanya mengaku dosanya terhadap Tuhan. Dia tidak hanya terbuka terhadap Tuhan dengan kesalahannya. Tapi dia rela membayar harga, Bapak Ibu dan Saudara. Dia berkata, aku tidak mau memberikan sesuatu apapun kepada Tuhan Allah tanpa aku membayar. Roma pasal 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuh, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, itu berbicara bukan hanya tubuh kita dan pikiran kita secara fisik, tetapi apa yang dihasilkan oleh tangan kita, apa yang dihasilkan oleh kehidupan ini, itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saya percaya Daud sudah mengerti hal ini. Sehingga Daud tidak memisahkan dirinya dengan apa yang dia miliki, tapi itu semua menyatu terhadap dirinya. Sehingga dia tidak pernah hitung-hitungan untuk memberikan. Dikatakan dibayar di situ 50 sekal perak. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang dibeli oleh Daud ini? Nantinya di 2 Tawari pasal yang ketiga ayat 1, disitulah Salomo membangun bait Allah. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, berapa harga tanah yang dibelikan oleh Daud. Di situ bait Allah dibangun. Bapak Ibu boleh nanti membacakannya di rumah. Artinya bahwa Daud benar-benar konsen dan tulus dan jujur untuk menyerahkan apa yang menjadi miliknya
untuk kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab satu contoh adalah orang kaya yang muda. Ketika dia berkata, Tuhan, aku mau masuk surga. Tuhan berkata kepadanya, oke, kau boleh masuk surga, gampanglah. Jual semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Apa yang dialami oleh orang muda kaya ini? Ketika dia mendengar hartanya dia jual dan membagikan kepada orang miskin. Wah, ini adalah merugikan Tuhan. Aku yang bekerja, masa aku membagikan begitu saja? Tuhan berkata, tidak mungkin engkau dan hartamu masuk surga. Apa yang paling bernilai dalam hidupmu? Kenapa engkau tidak bisa merelakannya demi aku? Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat penting bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Totalitas kehidupan kita, jikalau kita serahkan kepada Tuhan, jangan tangguh-tangguh. Apa yang kita miliki, serahkan kepada Tuhan. Sudah otomatis. Kenapa, Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Pengorbanan yang kita berikan akan kembali kepada kita. Ingat itu. Pengorbanan yang kau berikan hari ini, baik di gerejamu, baik di keluargamu, baik untuk anak-anakmu, itu akan kembali kepada saya dan kepada Bapak Ibu. Janda di Sarfat, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika dia taat terhadap firman, melayani seorang hamba Allah. Walaupun apa yang dimilikinya itu tidak cukup untuk hidup esok hari. Dan mungkin pada saat itu juga tidak cukup untuk mereka. Tetapi karena dia taat, melakukan seperti apa yang difirmankan oleh hamba Allah itu. Apa yang terjadi? Pengorbanan yang dia berikan berkali lipat ganda kembali kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Daud membayar harta. Daud mempersembahkan korban di mezbahnya Tuhan. Daud mempersembahkan semua apa yang diinginkan oleh Tuhan tanpa ada sedikit keraguan terhadap diri Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Maka di ayat yang ke-25 dikatakan di situ bahwa lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan Tuhan. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Ini jawaban dari semua yang sudah dilakukan oleh Daud. Tulah yang 3 hari itu, yang memberikan itu 70.000 orang mati, Bapak, Ibu, Saudara, hanya 3 hari. Ketika Daud taat melakukan firman Tuhan dan dia berkorban dan dia membayar harga, tulah itu berhenti juga. COVID-19 ini mungkin juga beribu banyak jiwa mati, beribu banyak jiwa orang meninggal. Pertanyaan bagi kita, mungkin kita sedang diingatkan oleh Tuhan. Mungkin kita sedang diingatkan oleh Tuhan. Mungkin nanti kita selama ini berdebar, tapi kita tidak pernah peka. Kita tidak pernah mengerti. Tapi ketika kau mendengarkan firman Tuhan ini, ketika hatimu berdebar, ketika ingatanmu mengingat Tuhan, jangan pernah lupakan itu. Langsung respon dengan baik dan lakukan sesuatu untuk Tuhan. Apa yang salah terhadap diriku? Apa yang salah terhadap diri saya? Kiranya Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini tidak pernah mengambil atau menyesal mengambil sebuah keputusan untuk mengikut Tuhan. Untuk mengikut Tuhan, jangan pernah menyesal. Pengorbanan membutuhkan harga, yaitu ketika engkau mengerti isi hati Allah. Yang kedua, engkau rela membayar semua apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan kepada kita. Karena firman Tuhan ini boleh menolong kita semuanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun kita berada. Kiranya kita tetap menaati dan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak, Ibu. Bapak dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Pada hari ini kami boleh merenungkannya. Dan kami percaya Tuhan, kami dimampukan oleh Tuhan untuk berkorban bagi Tuhan, untuk membayar harga bagi Tuhan. Karena kami percaya apa yang kami berikan itu juga Tuhan akan kembalikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan kepada liturgis